Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Sadia, NPM 19630024. Di sini saya akan menjelaskan coding dari program yang saya buat tadi. Di sini yang pertama ada pencarian sequential, merupakan salah satu metode pencarian yang paling mudah digunakan dan sederhana dalam proses pencarian, di mana proses pencariannya dilakukan dengan cara melakukan cek satu persatu terhadap data yang ada secara berurutan. Jadi, di dalam sequential searching, data tidak perlu diurutkan, namun langsung dilakukan pengecekan. Nah, berikut ini adalah tampilan source kode pencarian sequential. Seperti ini. Dan di sini ada penjelasan source kode pencarian sequential. Yang pertama ada package pencarian sequential. Package digunakan pada Java sebenarnya untuk memudahkan mengorganisir file dari kelas. Package ini merupakan mekanisme dari encapsulation, suatu kelompok atau grup yang terdiri dari kelas-kelas, subpackage, dan juga interface. Ini akan memberikan kemudahan karena banyak penerapan dan pemrograman Java menggunakan konsep hierarki untuk mengatur file-file dari kelas dan source. Dan yang kedua ada import scanner pencarian sequential. Di sini import Java atau util.scanner merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Artinya di sini ada menggunakan class scanner yang terdapat pada class Java util pada Java API yang merupakan library build yang sudah disediakan oleh Java. Dan yang ketiga di sini ada variabel sequential. Pada bagian ini adalah untuk mendefinisikan variabel dan juga memasukkan data array yang telah diberikan pada soal sebelumnya. Pada bagian ini terdapat dua tipe variabel, yaitu integer dan boolean, untuk membuat sebuah pengkondisian nantinya. Yang keempat, di sini ada perulangan pencarian sequential. Pada bagian perulangan, saya menggunakan perulangan for dengan di dalamnya terdapat kondisi if dari variabel angka sama dengan data array, maka boolean akan berubah menjadi true. Yang kelima, di sini ada pengkondisian pencarian sequential. Dalam pengkondisian terdapat if dan else, yang dimana if berisikan sebuah perintah untuk mencetak teks dan variabel angka. Kemudian untuk menentukan indeks keberapa, kita hanya cukup memanggil fungsi indeks dalam perulangan for yang kita buat sebelumnya, dan kita tambahkan dengan 1. Output yang keenam ada output ditemukan pencarian. Ini adalah hasil dari output ditemukan dalam pencarian sequential. Tampilannya seperti ini. Dan ini jika tidak ditemukan pencarian sequential. Yang kedua ada pencarian binary. Pencarian binary digunakan untuk mencari indeks, elemen, array. Pencarian dengan binary search ini lebih efisien dibandingkan pencarian secara linear. Pencarian binary juga dilakukan untuk memperkecil jumlah operasi perbandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam array. Khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya, prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi. Berarti, ada kemungkinan data tidak ditemukan. Syarat utama pencarian biner adalah data di dalam array harus sudah terurut. Nah, kodenya seperti ini, source kodenya seperti ini.
Selanjutnya di sini ada penjelasan source code binary, package binary, pencarian binary. Package digunakan pada Java sebenarnya untuk memudahkan mengorganisir file dari kelas. Package ini merupakan mekanisme dari encapsulation suatu kelompok atau grup yang terdiri dari kelas-kelas, subpackage, ada dan juga interface. Ini akan memberikan kemudahan karena banyak penerapan dari program Java menggunakan konsep hierarki untuk mengatur file dan class search. Di sini ada public class binary. Public digunakan untuk menyatakan bahwa class method atribut tersebut dapat diakses oleh kelas lain dimanapun. Public digunakan apabila kita menginginkan semua variabel dalam kelas tersebut dapat diakses kelas manapun. Yang ketiga ada public static void main pencarian binary. Public static void bisa berarti tiga hal, yaitu public, berarti Anda dapat mengakses kelas dari mana saja, di kelas atau objek atau di luar paket untuk kelas atau kelas. Static berarti konstanta di mana blok pernyataan yang digunakan hanya satu kali. Void berarti tidak ada tipe pengembalian. Kemudian di sini ada variabel pencarian binary. Pada variabel ini memiliki 5 buah variabel, yaitu array, data diri, integer, kunci, integer index, boolean, ketemu, dan integer tengah. Seperti ini. Dan ada perulangan pencarian binary. Perulangan di sini menggunakan while, dan alurnya adalah jika indeks lebih dari sama dengan 0 dan indeks panjangnya kurang dari array data diri dan boolean ketemu bernilai false. Yang keenam, di sini ada pengkondisian pencarian binary. Pengkondisian di sini menggunakan if dan artinya adalah jika variabel kunci sama dengan array data diri, maka dikeluarkan hasil output teks dan indeks keberapa. Selanjutnya ada increment dan decrement pencarian binary. Dalam increment dan decrement di sini ditampung oleh sebuah if, yaitu jika variabel kunci lebih kecil dari array data diri, maka variabel indeks akan dieksekusi dengan decrement. Dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka variabel indeks akan dieksekusi dengan increment. Yang kedelapan ada kondisi gagal pencarian binary. Kondisi di sini akan gagal jika boolean ketemu bernilai false dan akan mengeksekusi teks pada teks tidak ditemukan. Dan ini adalah output jika pencarian binary ditemukan. Dan ini jika pencarian binary-nya tidak ditemukan datanya. Selanjutnya ada selection sort. Selection sort adalah algoritma untuk sorting sama seperti halnya dengan insertion sort yang simple, namun tidak efisien. Pada perulangan pertama, metode ini akan memilih elemen terkecil dari array, kemudian menukarnya dengan elemen pertama. Selanjutnya pada perulangan kedua akan memilih nilai terkecil kedua atau elemen dengan nilai kecil di antara dan kemudian menukarnya dengan elemen kedua. Akan berakhir sampai elemen kecil habis. Berikut ini adalah source kode array selection sort. Dan di sini ada penjelasan source kode selection sort. Yang pertama ada package selection sort. Digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang mempunyai kemiringan fungsi atau relate class. Kelas-kelas Java ini akan digunakan dalam program. Terlebih dahulu harus diimport beserta dengan nama paket di mana kelas tersebut berada, kecuali untuk kelas Java yang berada di paket Java lang seperti kelas JOptionPen
yang berada di paket Java X-Wing dan kelas decimal format yang berada di paket Java Text. Dan yang kedua di sini ada public class selection sort, digunakan untuk menyatakan bahwa kelas atau metode atau atribut tersebut dapat diakses dengan kelas lain dimanapun. Public digunakan apabila kita menginginkan semua variabel kelas tersebut diakses kemanapun. Dan di sini ada yang ketiga public static void selection sort. Public static void ini berarti tiga hal, yaitu public berarti Anda dapat mengakses kelas dari mana saja atau di luar paket atau kelas. Static berarti konstanta dari manapun. Blok pernyataan digunakan hanya satu kali. Dan void berarti tidak ada tipe pengembalian. Dan di sini ada perulangan selection sort. Perulangan pertama berisikan tentang pembuatan variabel nilai minimum yang di dalamnya berisikan array dan list dan mylist. Dan yang di sini ada perulangan kedua selection sort. Pada perulangan ini membuat sebuah variabel baru bernama J untuk menampung hasil dari I plus 1 untuk mendapatkan indeks keberapa nantinya. Selanjutnya pengkondisian selection sort. Pada pengkondisian ini menggunakan sebuah if yang di dalamnya berisikan perintah mengambil array. Selanjutnya di variabel array selection sort, variabel data diri menampung array yang berisikan npm dan tanggal lahir saya. Selanjutnya menampilkan array selection sort. Sebelum menampilkan hasil array terlebih dahulu membuat fungsi for perulangan untuk mendapatkan panjang data dan jumlah data array yang kemudian baru ditampilkan dengan sistem outprint. Berikut ini adalah tampilan jadi selection sort. Selanjutnya ada bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan data dengan cara membandingkan sebuah data dengan sebelahnya. Kemudian dilakukan pertukaran data jika berada dalam urutan yang salah. Jika tidak ada pertukaran data lagi, maka data-data tersebut sudah terurut. Berikut ini adalah tampilan source kode bubble sort. Dan di sini ada penjabaran source kode bubble. Paket digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang mempunyai kemiripan fungsi atau relate class. Dan yang kedua, di sini ada import Java util array bubble sort. Fungsi ini digunakan untuk mendaftar apa saja yang ada di dalam sebuah array, lalu memprintnya. Contoh array dari kendaraan yang bertipe string, misalnya mobil, motor, pesawat, atau sepeda. Dan di sini ada public class bubble sort. Public ini digunakan untuk menyatakan bahwa kelas atau metode atau atribut tersebut dapat diakses oleh kelas lain dimanapun. Selanjutnya, public static void main bubble sort merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java, karena tanpa adanya elemen tersebut, pemrograman yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada variabel. Ini adalah variabel array dari data diri. Selanjutnya di sini ada proses bubble sort. Ini adalah proses bubble sort menggunakan for dan menggunakan kondisi if untuk mengurutkan nilai array dari tertinggi hingga terendah. Kemudian di sini adalah hasil akhir bubble sort. Dipanggil cara data array setelah dibuat dari variabel data diri. Dan ini adalah output bubble sort. Selanjutnya di sini ada data diri. Di sini ada data diri sama sebelumnya. Pertama kali data array diambil dari npm saya, tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran saya masing-masing.
Dan untuk lanjutan nomor 3 sudah ada di dalam selection sort, bubble sort sebelumnya. Ini adalah source kode data diri. NPM saya 19630024 dan tanggal lahir saya di sini ada 29 bulan 1 2001. Selanjutnya ini penjelasan data diri import Java. Import Java merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Artinya di sini Anda menggunakan kelas scanner yang terdapat pada Java Util dan Java API yang merupakan library built-in yang sudah disediakan. Dan di sini ada variabel data memiliki 5 variabel yaitu posisi, data diri, angka, ada. Dan data diri adalah sebuah array yang memuat data diri saya. Perulangan data diri, di sini perulangan menggunakan for dan di dalam memuat sebuah kondisi if, yaitu jika angka sama dengan data diri maka boolean ada akan bernilai true. Selanjutnya kondisi data diri menggunakan if, else untuk sebuah kondisi pilihan. Jika indeks ditemukan dan indeks tidak ditemukan akan memberikan hasil yang berbeda. Dan ini adalah hasil output dari data diri. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.